terakhir ini catatan atas laporan keuangan, yaitu tadi berupa penjelasan atau suplemen dari pos-pos laporan keuangan. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Ini laporan arus kas. Di kas yang masuk berapa, kas yang keluar berapa, nanti dihitung jumlahnya. Oke. Nah, ini sudah selesai sampai sini untuk modul 1. Sebentar, hari ini modul 1. Ada yang mau ditanyakan untuk modul 1 sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini latihan soalnya dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ini hanya membuat persamaan akuntansi saja. Jadi persamaan akuntansi itu ada contohnya. Jadi yang tadi aktiva sama dengan hutang plus ekuitas, itu cara mencatatnya. Persamaan akuntansi cara mencatatnya sama kayak di halaman 7 nanti model pencatatannya. Jadi dikerjakan, minggu depan dikumpulkan ya. Bikin persamaan akuntansi saja. Ada yang mau ditanyakan tentang persamaan akuntansi? Contohnya bisa di halaman 2.7. Oke, sekarang coba buka halaman 2.5 dulu. Coba, ini ada contoh latihan. Contoh latihan soal. Ayo dibuka di halaman 2.5 ya. Sudah dibuka semua? Mau di-post di Facebook aja, oke. Tapi nanti ngumpulin ini melalui email ya. Saya kalau ngumpulkan tugas-tugas melalui email. Kalau mau bertanya baru melalui Facebook. Oke. Sekarang dibuka halaman 2.5. Itu contoh pertama. Didepositkan uang 15.000 di Bank BNI. Berarti kalau perusahaan deposito uang 15.000 berarti masuk apa? Ini deposito uang 15.000 ini untuk keperluan perusahaan. Masuknya apa? Apa sama apa? Kalau kita nyetor uang kas sebesar 15.000 berarti masuk mana sama mana? Halo? Ada yang bisa jawab? Oke. Ini kan sudah ada di sini ya. Kenapa kok masuk kas sama ekuitas? Karena 15.000 ini kan berupa uang tunai yang disetorkan, makanya masuk kas. Satunya masuk ke ekuitas ini berupa modal. Karena kalau kita untuk mendirikan perusahaan mendirikan perusahaan kan kita biasanya menyetor kas atau menyetor tanah atau bangunan macam-macam. Nah, di sini karena kita menyetor kas berarti masuknya kasnya bertambah sama ekuitasnya bertambah. Di sini ekuitasnya berupa modal awal. Jadi masuk ke kas sama ekuitas. Terus transaksi kedua, dibeli sebidang tanah untuk membangun gedung baru. Pembayaran dilakukan secara tunai akibat dari berarti gimana? Dibeli sebidang tanah sebesar 10.000, berarti apa yang masuk kemana? Yang berkurang apa, yang bertambah apa?
dibeli sebidang tanah sebesar 10.000 secara tunai. Berarti yang bertambah apa, yang berkurang apa? Oke, jawabannya macam-macam. Yang benar itu kasnya berkurang. Kenapa kok kasnya berkurang? Karena kita membayar tanah tadi secara tunai. Sedangkan yang bertambah itu tanah. Tanah kan berupa aktiva tetap. Nah, itu juga masuk di sisi aktiva, berarti tanah kita bertambah sebesar 10.000. Sedangkan ekuitasnya atau modal itu enggak berpengaruh apa-apa. Jadi tetap yang berpengaruh di sini, yang berubah hanya dari sisi aktiva. Yang satu berkurang yaitu kasnya berkurang, sedangkan tanahnya bertanah. Tanahnya bertambah. Tapi untuk modal, ekuitasnya nggak berpengaruh apa-apa, tetap 15.000. Paham ya? Karena kan tanah pokoknya di sini intinya adalah antara debit dan kredit itu harus seimbang. Di sini kan sudah kasnya berkurang 10.000 dan tanah bertambah 10.000, itu sudah balance lagi. Sama yang di sisi ekuitasnya tetap 15.000, sedangkan di sisi debitnya, di sisi kredit kan 15.000, di sisi debitnya juga 15.000, yaitu kasnya 5.000, tanahnya 10.000. Paham ya? Terus yang ketiga, dibeli suplai atau bahan habis pakai di kantor sebesar 1.350 secara kredit. Berarti yang bertambah apa, yang berkurang apa? Secara kredit. Ada yang bertambah, ada yang berkurang, atau dua-duanya bertambah atau dua-duanya berkurang? Di sisi debit atau di sisi kredit, atau dua-duanya di debit atau dua-duanya di kredit, atau satu-satu? Oke, benar. Jadi dua-duanya bertambah ya. Dari sisi debit yang bertambah itu supplies-nya atau bahan habis pakainya. Dari sisi kredit yang bertambah utangnya sebesar 1.350. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Nggak ada, saya lanjutkan. Untuk yang D, dibayar hutang sebesar 950. Jadi kalau dibayar utang sebesar 950, yang bertambah apa, yang berkurang apa? Atau dua-duanya berkurang atau dua-duanya bertambah? Ya, silakan. Dari sisi debit atau dari sisi kredit? Ayo. Dibayar hutang sebesar 950.000. Apanya yang berkurang kalau dua-duanya berkurang? Oke, dua-duanya berkurang ya. Jadi kasnya berkurang 950 karena membayar utang, hutangnya juga berkurang 950 karena sudah dibayar. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?